Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sigrid Pratama, nomor induk 122 dari Hukum Syariah. Saya akan membahas mengenai waktu pelaksanaan dan syarat hewan kurban akikah. Jadi yang pertama, waktu pelaksanaan ibadah kurban disyariatkan pada tahun Hijriah dengan persyariatan zakat fitrah, zakat mal, dan salat Id. Landasan persyariatan ibadah kurban berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma. Firman Allah yang melandasi syariat ibadah kurban antara lain disebutkan dalam surat Al-Kautsar ayat 2 yang artinya, maka didirikanlah sholat karena Tuhan dan serta firman Allah yang menyatakan bahwa binatang-binatang tersebut adalah bahagian dari syiar agama Allah. Surat Al-Hajj ayat 36 yang artinya, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu dalam keadaan berdiri atau dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, atau yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah memberikan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa menurut pendapat yang paling masyhur, maksud kata anhar adalah berkurban. Ibit hal nada juga dinyatakan oleh Ibn bahwa dari beberapa pengertian nahar, maka pengertian penyembelihan hewan kurban adalah yang paling sahih. Pendapat ini juga didukung oleh hadis-hadis Nabi yang menunjukkan hal tersebut. Yang kedua, waktu pelaksanaan akikah adalah penyembelihan binatang berkira yang disyariatkan dilaksanakan pada hari ke-7 dijelaskan dalam hadis tersebut. Tiap-tiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih baginya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis Tirmidzi. Apabila pada hari ke-7 itu terlewatkan, akikah dapat dilaksanakan pada hari-hari lain selama anak belum balik. Rasulullah SAW bersabda, akikah disembelih pada hari ke-7, ke-14 atau ke-20. Penempatan waktu akikah 7 hari bukan berarti tidak ada waktu lain. Dapat pula pendapat lain bahwa jika akikah pada hari ke-4, ke-8, dan ke-10 atau setelah itu, maka akikah itu pun telah cukup. Kemudian syarat hewan kurban dan akikah. Syarat hewan kurban, hewan yang boleh dijadikan kurban adalah unta, sapi, dan kambing. Selain 3 hewan tersebut, misalnya ayam, itik, dan ikan, tidak boleh dijadikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 34 yang artinya, dan bagai tiap-tiap umat telah kami syariatkan supaya mereka menyambut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, sesuai hadis Nabi Muhammad SAW, hewan dianggap cukup jika memenuhi beberapa kriteria. Untuk kambing atau domba harus berumur 2 tahun masuk 3 tahun ketiga, dan untuk unta harus. Janganlah kalian sembelih binatang melainkan itu sudah berumur 2 tahun. Kecuali jika binatang itu sudah kau dapat, maka potonglah binatang yang 1 tahun atau masuk yang kedua. Terdapat hadis yang menjelaskan jenis hewan berikut adalah kegunaan bagi orang yang hewan pertama yaitu unta yang sudah berumur 1 tahun berlaku untuk kedua, sapi yang berumur minimal 2 tahun berlaku untuk ketiga, kerbau yang berumur minimal 2 tahun berlaku untuk 7 orang, dan poin yang terakhir yaitu domba atau kambing yang sudah minimal 2 tahun berlaku untuk
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Jabir putra Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, pada tahun perjanjian Hudaybiyah, aku berhari raya kurban dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyembelih kurban seekor unta untuk 7 orang dan sapi juga untuk 7 orang dan kambing untuk 7 orang. Hadis ini menjelaskan bahwa berkurban dengan satu unta dan sapi bisa berserikat atau boleh dengan sementara berkurban dengan selain sapi dan unta seperti domba, kambing, biri-biri hanya boleh untuk satu. Kemudian yang terakhir yaitu syarat hewan akikoh. Syarat hewan akikoh yang digunakan untuk akikoh adalah dari jenis kambing atau domba. Jenis kelaminnya jantan atau betina tidak masalah. Yang penting sehat dan tidak cacat, sudah dewasa. Baiknya memang mencari hewan akikoh yang sempurna seperti yang dicontohkan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat melakukan akikoh, yaitu kambing jantan yang sehat dan tidak cacat. Berikut jenis kambing yang sebaiknya digunakan untuk akikoh. Poin pertama yaitu jenis hewan yang digunakan untuk akikoh adalah dari jenis hewan mamalia kecil seperti kambing, domba, dan biri. Jenis kelamin kambing untuk akikoh dapat berjenis kelamin jantan atau betina sama yang tidak ada kepalanya. Yang ketiga, umur kambing untuk akikoh itu sendiri kiaskan dengan kambing, yaitu untuk domba atau biri cukup 1 atau kurang sedikit, sedangkan untuk kambing biasa umurnya cukup 2 tahun dan masuk. Poin yang terakhir yaitu sifat dan penampakan kambing untuk akikoh sebaiknya tidak jauh berbeda kambing, yaitu kambing sehat dan bagus. Apabila akikoh selain dengan kambing, yang maksud dengan selain kambing itu adalah sapi, kerbau, atau unta. Para ulama kebanyakan walaupun berbeda pendapat, tapi maksudnya akikoh diganti dengan sedekah atau uang dengan membagikan makanan. Seluruh ulama sepakat menolak itu mau disebut. Terima kasih dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.